Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andin Amalia, Andi Jamila, Ari Sarja, dan Asila Oktaviana akan menjelaskan pandangan Islam terhadap manusia. Pandangan Islam terhadap manusia terbagi menjadi 6. 1. Manusia sebagai hamba Allah. 2. Manusia sebagai makhluk yang mulia. 3. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. 4. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. 5. Manusia sebagai pemelihara dan pemanfaat kelestarian alam. 6. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Nah, karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan tuh seperti apa ya? Yang pertama yaitu mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Salah satu caranya dengan beribadah, berzakat, juga menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah sadar bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Kita dapat meyakininya dengan beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, dianugerahi akal dan budi pekerti untuk dikembangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia akal dan budi pekerti untuk dikembangkan secara maksimal. Dengan akal dan budi pekerti yang kita punya, kita dapat menciptakan teknologi-teknologi maju, juga mengembangkan bakat-bakat kita dalam bidang seni, olahraga, fotografi, juga lain-lainnya. Dan karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan yang keempat adalah memiliki fitrah untuk menegakkan agama Tuhan sekaligus menjadi saksi dan bukti atas kekuasaan Tuhan di alam jagat raya ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas implikasi kebertuhanan dalam sikap pribadi dan juga sikap sosial. Dalam fitrahnya, manusia adalah makhluk berketuhanan. Walaupun sudah memiliki Tuhan, banyak sekali masalah yang sampai sekarang ada. Bahkan, masalah ini sangat serius dan menjadi penyebab kebingungannya seseorang dalam mengimani ketuhanan atau dalam beragama. Banyak dari kita yang menyembah Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan, menyembah tapi tidak tahu siapa yang sembah. Padahal Nabi Muhammad bersabda, seutama-utama ilmu pengetahuan adalah ilmu tentang mengenal Tuhan. Yang terpenting dari segala ilmu adalah ilmu tentang mengenal Tuhan atau bertauhid kepada Tuhan. Sikap dan pribadi sosial kita akan terbentuk dengan adanya tauhid. Kita akan ada rasa kebertuhanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hidup kita secara sosial juga pribadi. Salah satunya yang paling mendasar dari sebuah individu adalah menjauhkan individu tersebut dari perbuatan-perbuatan tercela atau maksiat, membuat individu tersebut mempunyai adab, taat terhadap norma, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang, apa sih pengaruh bertauhid dalam konteks sosial? Bertauhid dalam konteks kehidupan sosial memberi pengertian bahwa iman tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kode dan kodar. Tauhid dan iman juga memberi petunjuk dan tuntunan serta menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Bahkan, ada hadis yang menjelaskan keterkaitan antara tauhid dan iman dalam kehidupan sosial. Salah satunya ada di antara hadis berikut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Hadis tersebut memiliki arti, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini pun menjelaskan keterlibatan serta pengaruh kuat berketuhanan di konteks sosial yang paling mendasar, yaitu memuliakan tamu. Jadi, tentu saja implikasi berketuhanan sangat berpengaruh positif dalam sikap pribadi dan sosial seseorang. Oke, sekarang kita akan membahas tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah.
Tugas dan peran yang pertama sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak Allah, serta mengabdi hanya kepadanya. Mengapa kita harus tunduk dan pasrah terhadap kehendak-kehendak Allah? Karena Allah lah pencipta manusia, bumi, dan seisinya. Tugas dan peran yang kedua adalah manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Khalifah sendiri artinya pemimpin, dapat kita maknai sebagai tugas manusia dalam memimpin dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan makna khalifah sebagai pengganti, yaitu tugas manusia menggantikan orang-orang terdahulu yang sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Kalau begitu, apa saja tugas dan kewajiban manusia terhadap alam? Ini dia, yang pertama, memanfaatkan alam, mengolah alam, mendayagunakan alam, menjaga alam, memelihara keseimbangan dan keselarasan alam, yang terakhir, melestarikan alam. Setelah kita tahu tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta, sekarang apa sih hubungan manusia dengan alam? Pada dasarnya, ada dua prinsip hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, kewajiban menggali dan mengelola alam dengan segala kekayaannya. Yang kedua, manusia sebagai pengelola alam dilarang merusak lingkungan. Karena pada akhirnya hal itu akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang Allah katakan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.